Hai semuanya, hari ini aku ingin membagikan insight bahwa talenta kamu, talenta natural kamu itu adalah cara untuk terkoneksi dengan Tuhan. Itu adalah cara kamu untuk mensyukuri apa yang Tuhan kasih ke kamu. Jadi em, dari kecil aku tuh selalu sebenarnya seseorang yang woo gitu, seseorang yang sangat idealis, yang spiritual, yang punya ide-ide aneh, oke, unrealistic. Dan tapi aku tuh selalu menyangkal, aku selalu denial dan aku selalu berusaha untuk fit into society. Aku berusaha untuk lebih rasional, lebih realistik dan lain sebagainya. Dan ternyata itu malah buat aku lost gitu. Jadi itu buat aku semakin toxic, membuat aku menjadi toxic, membuat aku jadi depresi. Pokoknya problematic. Dan sampai akhirnya aku udah nggak bisa lagi pura-pura gitu kan. Aku harus all out in my nature gitu. Nature aku ya kayak gini ya udah gitu. Aku nggak mau lagi menolak nature aku. Dan ketika aku mengizinkan diri aku untuk menjadi diri aku ngerasa aku semakin terkoneksi dengan Tuhan gitu. Semakin ada koneksi dengan Tuhan dan itu yang aku cari-cari selama ini gitu. Makanya kenapa kan aku bilang aku dari tahun 2015 itu selalu mencari tahu tentang tujuan hidup. Dan aku tuh mencari dari berbagai macam sumber, menggunakan berbagai macam tools untuk mencari tujuan hidup. Karena emang aku ngerasa disconnected gitu dengan Tuhan dan aku penasaran sebenarnya aku hidup di dunia ini tuh untuk apa gitu. Dan dan aku nggak pernah menemukan jawaban itu. Dan sekarang aku ngerti kenapa, karena aku berusaha untuk menggunakan otak aku gitu untuk mengetahui tujuan hidup aku. Sementara uh, otak kita tuh nggak bisa nyampe ke sana gitu. Otak kita tuh nggak bisa tahu tujuan hidup kita apa, soul purpose kita apa. Otak kita tuh nggak tahu. Otak kita tuh karena dia itu fisik ya kan, dia itu 3D. Dan yang bisa mengetahui tujuan hidup, karena tujuan hidup itu adalah itu soul kan, itu datangnya dari soul, datangnya dari spirit self, datangnya dari ruh ya kan. Nah yang tahu itu cuma spirit self kita. Jadi um, mau nyari segimana pun tetap susah gitu kalau kita mencoba untuk mencari tahu kayak memikirkannya gitu, karena itu tuh nggak bisa kita pikirin gitu, tapi dia unfolding sendiri, nanti kamu akan tahu sendiri gitu. Nah aku juga orang yang selalu ngomong sendiri kan, aku selalu ngomong sendiri, mempresentasikan ide-ide aku ke diri aku sendiri, dan aku merasa itu kayak orang gila dan aku berusaha untuk menutupi itu sampai akhirnya aku kayak udahlah biarin aja gitu bikin YouTube. Dan ternyata dari situ aku paham bahwa keanehan aku ini itu adalah yang diberikan Tuhan ke aku gitu. Itu adalah bagaimana Tuhan menciptakan aku, dan karena itu adalah bagaimana Tuhan menciptakan aku, jadi itu adalah cara untuk aku bisa terkoneksi dengan Tuhan. Dan ketika aku terkoneksi dengan Tuhan, ketika aku kayak allowing myself to be my authentic self, itu aku jadi apa ya, mendapatkan spiritual experience gitu. Kayak misalnya kemarin aku bilang tiba-tiba aku dapat Kundalini Awakening, padahal aku nggak pernah tahu apa itu Kundalini Awakening dan aku nggak pernah mempelajari. Terus heart chakra open, dan itu ya kayak Kundalini Awakening, heart chakra open. Terus kayak aku juga sedikit kayak agak mendapatkan psychic experience, um, dan itu benar-benar pengalaman yang menurut aku apa ya, mind blowing gitu, karena emang itu membuka perspektif baru. Jadi bikin aku tuh jadi tenang, jadi damai. Aku tuh sebelumnya udah, karena aku sebelumnya itu sudah melakukan inner work, berbagai inner work, healing.
aku udah menemukan kedamaian aku, tapi ini tuh deeper level. Jadi aku menerimakan diri aku benar-benar seutuhnya gitu. Dan ini yang aku cari selama ini. Ini yang aku cari selama ini, kalau aku tuh ingin merasakan kedamaian seperti ini gitu. Dan saking menerimakannya diri aku tuh menerimakan diri aku sendiri. Itu sampai aku tuh nggak mau kalau misalkan ada orang yang bilang, kamu mau nggak tukeran kehidupan dengan misalkan Kylie Jenner atau Hailey Bieber. Aku nggak mau. Bahkan kalau misalnya kamu mau nggak tukeran kehidupan dengan dengan anak Rasul misalnya. Aku nggak mau. Aku cuma pengen hidup sebagai Siska. Dan aku sekarang paham kenapa soul aku memilih kehidupan ini, karena aku emang pengen dengan kehidupan ini, dan bukan karena kehidupan sebagai Siska itu sempurna atau menakjubkan gitu, enggak, biasa aja, tapi ya simply karena aku pengen aja jadi Siska gitu. Dan aku juga ketika aku mengalami hal-hal itu bukan berarti kayak aku tuh kemudian sempurna, enggak gitu. Ketika aku menerimakan diri aku gitu, bukan berarti aku tuh menganggap bahwa diri aku sempurna dan aku tidak punya kesalahan. No, justru karena aku tahu aku nggak sempurna dan aku tahu aku punya kesalahan, dan it's beautiful gitu. Kayak tiba-tiba segala sesuatu tuh jadi beautiful gitu, walaupun nggak sempurna, walaupun ya punya banyak kesalahan, tapi kayak ada penerimaan yang deep gitu loh. Dan yang aku notice adalah ini tuh perasaannya sama, mirip kayak waktu dulu aku pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Terus yang berkesan dari mimpi tersebut adalah perasaannya. Jadi perasaan ketika berada di dekat Rasulullah itu benar-benar rasa damai yang benar-benar damai banget. Dan menurut aku pengalaman aku yang aku ceritakan tadi itu mirip dengan pengalaman aku bermimpi bertemu Rasulullah. Dan ketika aku tanya ke orang-orang yang juga pernah bermimpi yang sama, mereka juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang berkesan adalah si perasaannya itu loh gitu. Jadi perasaan ketika berada di dekat Rasulullah itu benar-benar kayak secercik surga gitu. Dan itu aku tanyakan ke orang-orang yang biasa gitu, maksudnya orang-orang biasa yang bukan ustadz, bukan kiai, tapi orang-orang biasa yang memang mengalami hal tersebut. Dan menurut aku ini tuh bukan, kalau kamu bermimpi bertemu Rasul itu bukan berarti kamu the chosen one gitu. Bukan berarti kamu tuh pilihan gitu. Enggak, menurut aku. Tapi semua orang itu punya kesempatan yang sama. Yang bisa kamu lakukan itu cuman kayak melakukan sunah-sunahnya. Dan sunah-sunah yang enggak harus kayak yang gede-gede banget gitu. Tapi sunah yang kecil-kecil aja, kayak misalnya yang bisa dilakukan sehari-hari gitu, kayak misalkan makan pakai 3 jari, terus tidur menghadap ke kanan, menghadap kiblat, yang kayak gitu. Cuma atau ke WC menginjak kaki kiri terlebih dahulu. Pokoknya yang simple-simple aja yang bisa dilakukan sehari-hari. Nggak harus yang kayak puasa atau menghafal Al-Quran gitu. Nggak harus yang sulit gitu. Tapi yang sederhana, yang sehari-hari bisa kita lakukan, yang simple. Dan yang kedua adalah punya rasa cinta dan sayang dan rindu terhadap Rasul. Jadi punya rasa cinta dan rasa terima kasih yang dalam terhadap Rasul. Itu nanti menurut aku ya, menurut pengalaman aku pribadi, itu nanti akan bertemu di mimpi gitu. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama, itu bukan berarti you are the chosen one. Dan aku yakin itu semua karena aku karena aku menyalurkan talenta alami aku, menyalurkan diri aku yang autentik gitu.
Sehingga akhirnya aku mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut. Aku yakin ketika kita menjadi diri kita yang sesungguhnya gitu ya, yang autentik, dan kita orang-orang yang yang hatinya memang baik gitu ya, maksudnya bukan untuk niat jahat gitu, itu akan dengan sendirinya kayak mengalami hal-hal spiritual dan mengalami koneksi dengan Tuhan. Jadi aku yakin talenta alami kita itu adalah cara untuk kita terkoneksi dengan Tuhan. Salah satu cara untuk kita terkoneksi dengan Tuhan, karena ketika kita menyalurkan talenta alami kita, itu kita kayak berada di frekuensi syukur gitu kan, kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan gitu, apa yang Tuhan ciptakan. Jadi makanya itu menjadi koneksi dengan Tuhan. Aku percayanya kayak gitu ya. Bahkan kan aku pernah lihat Ustadz Felix bilang kita itu bekerja, kita itu melakukan sesuatu itu bukan untuk bukan untuk mendapatkan uang. Mendapatkan uang itu kayak bonusnya, tapi kita bekerja atau melakukan sesuatu itu untuk bersyukur, sebagai rasa syukur gitu. Dan aku relate banget sama itu. Dan ya menurut aku itu salah satu cara untuk terkoneksi dengan Tuhan, karena ketika kita menyalurkan talenta alami kita atau authentic self kita kayak menerimakan ciptaan Tuhan gitu. Dan ketika kita menerimakan ciptaan Tuhan itu kayak ada rasa syukur yang benar-benar mendalam gitu. Dan ketika kita menyalurkan talenta alami kita atau authentic self kita, itu secara tidak langsung kita itu, karena kita terkoneksi dengan Tuhan kan, akhirnya itu kita dapat ide-ide, inspirasi dari Tuhan. Makanya kenapa orang-orang yang, coba kalian perhatikan, orang-orang yang benar-benar menyalurkan talenta alaminya itu sangat-sangat magnetik. Kayak contoh Justin Bieber. Justin Bieber itu kan dia udah mulai memainkan alat musik itu sejak kecil, sejak dia umur 2 tahun. Dan ketika dia bermain musik itu magnetik ya kan. Dan aku yakin ketika dia menyalurkan bakatnya, itu dia kayak ya terkoneksi dengan Tuhan gitu. Apalagi kalau misalkan dia menciptakan lagu-lagu yang yang positif vibe gitu. Aku yakin itu memberikan healing juga ke banyak orang. Makanya karena hal tersebut, karena ini adalah cara kita terkoneksi dengan Tuhan gitu. Makanya kita, menurut aku nggak perlu takut, nggak perlu kayak nggak perlu khawatir dengan AI atau strategi-strategi bisnis atau strategi atau algoritma dan lain sebagainya yang membuat kita jadi stuck, yang membuat kreativitas kita jadi terhambat. Jangan takut dengan hal-hal tersebut, jangan kayak membuat hal tersebut menjadi distraksi, karena kayak gini, kita menciptakan karya, kita menyalurkan bakat kita itu untuk kita terkoneksi dengan Tuhan. Dan dengan kita seperti itu membuat kita jadi enggak jadi enggak insane gitu, jadi enggak gila gitu. Karena aku pribadi dulu aku tuh selalu menyangkal keinginan aku untuk bikin YouTube misalnya, untuk nulis buku, dan aku nggak pernah menyalurkan bakat aku juga kayak, padahal aku tuh selalu ngomong sendiri tapi aku nggak mau kayak show up, dan itu bikin aku tuh semakin kayak insane gitu, kayak gila gitu, kayak depresi, burnout. Jadi kamu menciptakan karya atau sesuatu itu untuk terkoneksi dengan Tuhan, untuk mendapatkan inspirasi dari Tuhan, dan untuk supaya kamu nggak gila gitu loh, supaya kamu nggak burn out, nggak depresi gitu. Dan juga gini ya, kayak misalnya kamera gitu, AI kan teknologi ya, kayak misalnya contoh kamera kan teknologi juga. Nah sebelum ada kamera kita kan melukis gitu, tapi setelah ada kamera, pelukis nggak berhenti melukis, mereka tetap melukis karena memang itu passionnya mereka, itu cara mereka mensyukuri bakat
yang mereka punya gitu, dan lukisan akhirnya jadi estetika, jadi karya seni, jadi karya yang bernilai gitu kan. Terus misalnya ketika ada AI dan AI bisa menghasilkan musik, apakah musisi harus berhenti bermusik, harus berhenti menciptakan karya? Enggak kan? Karena mereka bermusik, mereka menciptakan karya, mereka bernyanyi gitu, mereka menulis lagu itu untuk menyalurkan bakat mereka dan untuk menuangkan isi hati mereka gitu, dan itu membuat mereka hidup gitu. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang membuat kreativitas kamu terhambat. Semoga video ini membantu. Bye. Sekian video aku, semoga bermanfaat. Bye.